Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada hari ini, siang ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Sudah siap kan ya? Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk hari ini kita akan belajar bab 1, sistem reproduksi pada manusia dengan subbab pembelahan sel. Manusia atau organisme atau individu, di dalamnya terdapat beberapa sistem organ. Contohnya adalah sistem organ pencernaan, sistem pernafasan, sistem rangka atau tulang, dan sebagainya. Di dalam sistem organ terdapat organ. Contohnya, sistem organ pencernaan, di dalamnya terdapat organ lambung, usus, dan seterusnya. Di dalam organ terdapat jaringan dan di dalam jaringan terdapat sel. Bagian sel manusia mirip seperti sel hewan. Ya, kita gambarkan bulat. Di dalamnya terdapat inti sel, kemudian anak inti sel, kromosom, retikulum endoplasma atau RE, kemudian terdapat ribosom yang titik-titik ini, kemudian terdapat mitokondria, dan di dalamnya terdapat cairan sitoplasma. Di dalam kromosom yang akan saya jelaskan, terdapat gen. Gen adalah bagian yang membawa sifat dari manusia yang diturunkan dari induknya atau ayah dan ibu. Untuk ini sudah pernah dijelaskan di pelajaran kelas 7. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Sel dapat membelah. Ada 2 pembelahan sel. Yang pertama adalah pembelahan secara mitosis. Pembelahan secara mitosis hanya terjadi pada sel tubuh atau sel autosom. Contohnya pada sel kulit, sel lambung, sel jantung, sel paru-paru, sel organ-organ yang lain, sampai dengan sel pada alat kelamin. Ingat, jadi hanya terjadi pada sel tubuh. Kemudian, pembelahan secara mitosis terjadi dari satu sel menjadi 2 sel. Dari satu sel menjadi 2 sel. Dengan fase pembelahan ada 4 atau tahap pembelahannya ada 4. 1 profase, 2 metafase, 3 anafase, dan 4 telofase. Gambarnya seperti ini. Pada tahap profase, di sini akan terlihat bagiannya masih jelas. Namun, membran inti sudah mulai rusak. Ini yang patah-patah. Nih, yang patah-patah melingkar sudah mulai rusak. Kemudian kromosomnya sudah mulai menebal. Kromosom itu yang bentuknya seperti pita. Kemudian tahap yang kedua, metafase. Pada tahap metafase, kromosomnya sudah berjejer, berada di tengah-tengah. Kemudian terjadi kutub-kutub di bagian yang berlawanan dan terjadi garis-garis atau gelendon. Tahap yang ketiga, anafase. Pada tahap anafase ini, kromatid atau kromosom akan membelah menuju ke kutub-kutub. Ini akan membelah menuju kutub yang berlawanan. Kemudian akan memisah menuju ke kutub yang berlawanan, dan pada akhir anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. 1, 2, 3, 4. Ini contohnya ya. Terus tahap yang keempat, telofase. Pada tahap yang keempat ini akan terlihat membran sel inti mulai terbentuk. Patahan-patahan ini mulai berbentuk lagi. Lihat ini, bagian yang membulat. Ya. Kemudian kromosom mulai merenggang dan ini akan patah menjadi 2. 1, 2. Jadi pada sel atau pembelahan mitosis pada sel, dari satu sel akan menjadi 2 sel. 1, 2. Ingat ya. Dari satu sel akan menjadi 2 sel. Berikutnya, pembelahan secara meiosis. Pembelahan secara meiosis adalah pembelahan yang hanya terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Kalau pada perempuan itu ovum dan pada laki-laki itu pada sperma. Jadi, pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada sel gamet atau saat pembentukan sel ovum dan sel sperma.
tidak terjadi pada sel-sel lain, hanya sel gamet. Dari satu sel akan menjadi 4 sel, di mana fase pembelahan ada 8 yang terdiri dari 2 tahap mitosis. Tahap mitosis 1 adalah profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, mirip seperti yang pertama tadi. Kemudian mitosis 2 ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Intinya pada pembelahan secara meiosis terdiri dari mitosis, pembelahan mitosis yang berulang atau 2 kali. Perhatikan gambarnya. Inilah gambar dari pembelahan meiosis. Perhatikan baik-baik. Dari satu sel menjadi 4 sel. 1, 2, 3, 4. Dari satu sel menjadi 4 sel. 1, 2, 3, 4. Perhatikan baik-baik prosesnya. Pada tahap mitosis yang pertama, profase 1, seperti tadi, membran intinya mulai rusak. Ini yang patah-patah, lingkarannya itu mulai patah-patah, dan bagian fragmennya terbentuk, kemudian kromosomnya sudah mulai memadat, pita-pitanya memadat, ya. Kemudian terjadi pindah silang, pertukaran segmen. Kemudian metafase 1, mirip seperti yang pertama, bagian kromosomnya berada di tengah-tengah dan terbentuk kutub-kutub. Pada anafase 1, kromosomnya memisah, jadi ini akan terpecah, dia akan menuju ke kutub-kutub, sama seperti yang tadi saya jelaskan. Pada tahap telofase 1, kemudian dari anafase 1, di mana kromosomnya membelah, akan menuju kutub-kutub dan mereka akan memisah. Kemudian mulai terbentuk membran inti. Perhatikan gambarnya, mulai terlihat bagian bulatannya yang patah-patah. Nah, nanti ini akan membelah menjadi 2. Perhatikan. Profase kedua atau pada mitosis yang berulang kedua, profase 2 akan terlihat bagian membran intinya patah-patah, mulai rusak, kemudian bagian kromosomnya menebal, dan pada tahap metafase 2, kromosomnya akan menuju ke bagian tengah dan terlihat kutub-kutub. Kemudian pada fase anafase 2, maka akan terlihat kromatinnya akan pecah menuju ke kutub-kutub menjadi 2. Dan telofase pada akhirnya mereka akan membentuk menjadi 4 bagian yang memisah, 1, 2, 3, 4. Dengan pembentukan membran inti sudah mulai terbentuk dan utuh, jadi 1, 2, 3, 4. Jadi pada proses pembelahan secara meiosis dari satu sel akan menjadi 4 sel, 1, 2, 3, 4. Dari satu sel menjadi 4 sel. Oke. Dari penjelasan tadi, maka kalian dapat mengerjakan tugasnya adalah yang pertama, apa perbedaan pembelahan secara mitosis dan meiosis. Kalian boleh lihat lebih jelas lagi di LKS, atau mau lihat lagi di Google, atau lihat di video tadi. Kemudian yang kedua, gambar dan jelaskan fase atau tahap pembelahan mitosis dan meiosis. Batas pengumpulan Jumat tanggal 28 Juli 2020 jam 12 siang. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.